Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kamalina Witra. Saya dari Prodi Sastra Inggris Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa rangkuman materi dari PBAK UIN Maliki 2021 hari pertama dan juga hari kedua. Resum hari pertama, pemateri Dr. Kiai Haji Isrokun Najah, MAG. Pada 2021 ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Ada berbagai platform yang digunakan, yaitu Zoom Meeting, Google Classroom, e-learning, dan lain sebagainya. Untuk maba semester 1, mata kuliahnya sudah berbentuk paketan dan tidak bisa mengajukan paketan sendiri. Untuk semester 2 dan seterusnya, baru bisa menentukan paketan sendiri, atau bisa juga konsultasi dengan DPA, atau yang biasa disebut dengan dosen penasehat dan akademik. Adapun sasaran strategis UIN, yaitu penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi atau perguruan tinggi industri, lembaga publik, dan sosial kemasyarakatan. Kampus UIN masuk top 10 university Islam di dunia, dan juga telah membangun kerjasama dengan industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Sehingga kampus pun diberi kesempatan yang bisa menitipkan para mahasiswa untuk magang di beberapa perusahaan multinasional. Jadi setelah lulus, semua mahasiswa bisa dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. UIN juga membangun kerjasama dengan universitas luar negeri seperti Universitas Islam Internasional Afrika, Universitas Al-Quran Al-Karim, Universitas Arifah di Libya, Universitas di Sudan. Juga kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen. Ada beberapa dosen dari luar negeri, seperti Australia, Amerika, Saudi Arabia, dan juga Sudan. UIN mendapat kepercayaan oleh Universitas Al-Azhar untuk membuka prodi Bahasa Indonesia di sana. Untuk Fakultas Humaniora sendiri, minatnya sangat banyak, dan masih menunggu dari Kemendikbud terkait untuk membuka prodi baru, seperti Sastra Indonesia, Hubungan Internasional, Seni Islam, dan juga Ilmu Sastra. Dan untuk Fakultas Syariah sendiri telah dipersiapkan ilmu hukum untuk S1, hukum ekonomi syariah untuk S2, hukum tata negara, dan ilmu hukum untuk S3. UIN memiliki pusat bahasanya sendiri untuk pembelajaran bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Pembelajarannya melalui online, yaitu streaming YouTube selama setahun, dan setelah itu akan diadakan tes TOEFL untuk bahasa Arab dan TPA atau TOEFL untuk bahasa Inggris secara online setelah pembelajaran selesai. Terkait UKT di UIN bisa melakukan uji banding pada semester 2. Misalnya dari grade 7 bisa turun 1 grade menjadi grade 6. Besaran UKT di setiap unit pun berbeda-beda dikarenakan berbagai hal, yaitu yang pertama tergantung indeks mutu PTKIN atau akreditasi institusi. Semakin bagus indeks akreditasinya maka semakin tinggi biayanya. Yang kedua tergantung indeks mutu prodi, karena setiap prodi pun berbeda akreditasinya. Yang ketiga tergantung indeks pengelolaan keuangan, dan yang terakhir adalah tergantung indeks kemahalan wilayah. Besaran UKT pada setiap mahasiswa pun juga berbeda-beda karena dilihat dari penghasilan orang tua dan juga banyaknya jumlah tanggungan. Selanjutnya pemateri kedua ada Bapak Dr. Al-Fatah Yasin MAG, mengatakan bahwa pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tetapi orang yang mampu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun itu. Pemimpin sejati bukan orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri kita. Mau jadi apa 4 tahun ke depan? Saat inilah Anda yang melakukan dan menentukan. Hari ini Anda memulai niatnya. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Pesan beliau untuk mahasiswa yaitu, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan berbagai prestasi-prestasinya, dan bukan orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita. Kita torehkan prestasi yang baik, nasional maupun internasional.
kedepankan kesantunan dan juga akhlakul karimah. Beliau juga menjelaskan secara ringkas tentang Ma'had Al-Jami'iyah. Ma'had Al-Jami'iyah yang hanya ditempati selama setahun dan semua maba wajib untuk tinggal di ma'had tersebut. Lalu ada Ma'had Al-Ali yang hanya untuk mahasiswa pilihan dan bisa tinggal di ma'had sampai dengan lulus. Dan apabila ingin masuk Ma'had Al-Ali harus melalui tes seperti baca kitab dan lain sebagainya. Adapun berbagai prestasi UIN diantaranya yaitu 1. Pengelola belu terbaik 1 PTKIN. Yang kedua, akreditasi institusi yaitu A, akreditasi prodi 50% A. Yang ketiga, mendapatkan sertifikasi internasional AUNKI WEBO 2019 peringkat 2 PTKIN, mendapat peringkat 3 PTKIN di Sinta, terbaik 1 sistem manajemen strategi PTKIN, sertifikasi oleh ISO. UIN juga masuk The Best 5 Islamic University di dunia, ranking versi Uniran, dan juga memiliki perpustakaan unggul terakreditasi A. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Adapun orang yang memiliki mental spiritual memiliki tiga yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikirannya dengan pengetahuan umum dan juga pengetahuan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah menjadi mahasiswa yang kreatif dan juga terampil dalam bermasyarakat. Kampus UIN Malang juga menyediakan wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa atau disebut dengan UKM. Selanjutnya, resume hari kedua. Materi pertama tentang DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus atau komik yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Ada beberapa fungsi DEMA, yaitu yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lalu tugas DEMA adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan tersebut di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun kementerian di universitas terdiri dari 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Sosial Hukum dan Politik, 4. Kementerian Agama, 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. 5. Mempunyai beberapa program kerja yang menarik, diantaranya 1. Sahabat Desa, sudah dilaksanakan lebih dari 1 periode. Tujuannya adalah meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar dan nantinya akan berkolaborasi dengan mitra-mitra yang ada di UIN Malang. 2. Ada Sapa Sekolah. Tujuannya adalah memberikan hal untuk kampus mempromosikan kepada sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian, serta hal yang paling penting adalah bertujuan membangun kinerja dalam satu tim. 3. Ada program kerja yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik, yaitu Rihlah Parlemen. Tujuannya adalah untuk berdiskusi dengan para pemimpin yang ada di birokrasi Republik Indonesia. Materi kedua yaitu terkait dengan SEMA atau Senat Mahasiswa, merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA UKM dan juga HMJ. Adapun fungsi SEMA yaitu advokasi atau membantu mahasiswa untuk mengatasi masalah akademik seperti perkuliahan ataupun terkait fasilitas yang ada di UIN Malang. Lalu fungsi yang kedua ada seleksi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat adalah penganggaran. SEMA juga mempunyai tugas yaitu sebagai berikut. 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa-mahasiswi UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan Dema Universitas. Dan yang terakhir menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. SEMA pun juga mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan suatu sidang Dema Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan Dema Universitas. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negeri dan tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan juga mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi selanjutnya yaitu disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasan bin Wahid. Beliau menjelaskan tentang kondisi terkini COVID-19 di Indonesia. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai immunity herd atau kekebalan skala besar. Kunci kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu masih sangat rendah. Memakai masker saja tidak mau. Bagaimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi pun juga terus menurun. Tapi Indonesia akhir tahun ini terus mengalami kenaikan sebesar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM pun membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyaknya kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran pun akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus mencari uang, harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan juga karena persepsi orang tua masing-masing. Lalu kebijakan sektor pendidikan di mana berkontribusi memberikan bantuan-bantuan seperti kuota data internet, bantuan subsidi BLT, dan lain sebagainya. Bantuan lanjutan akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan sampai November sebanyak 2,3 triliun. Kita harus melakukan hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di masa pandemik saja, tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram, kata pepatah. Siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan, teknologi agama, dan pasar. Selanjutnya, materi yang terakhir disampaikan oleh Bapak Haji Basri Zain, MA, PhD, menjelaskan tentang conceptualizing the moderation in the context of Indonesian Islam. Variety of attribution to Islam, ada 2 arus besar, yaitu Sunni Islam versus Syiah Islam. Psychological labeling, yaitu Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. The most contemporary, yaitu moderat Islam dan Islam Nusantara. Beliau juga menjelaskan tentang moderasi dalam Islam. Definisi moderasi secara etimologi adalah watosiyah, berarti jalan tengah atau middle path atau posisi tengah, berkeadilan. Definisi secara terminologis yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika. Teks serta konteks dasar teologis yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih. Kenapa modernisasi itu penting di Indonesia? Ada beberapa alasan. Yang pertama,
karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua ada historisitas Islam di Indonesia. Yang ketiga ada karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan juga harmoni. Dan yang keempat, ideologi bangsa adalah Pancasila dan motonya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka bisa dikatakan bahwa moderasi hidup penting di Indonesia. Sebagai mahasiswa UIN, kita mempunyai peran-peran tertentu untuk melakukan perubahan-perubahan baik dan siap untuk memimpin bangsa di masa yang akan datang. Yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan daripada kepentingan pribadi, juga keagamaan, yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Dan yang ketiga adalah mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, maupun kebinekaan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.